Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Kembali jumpa dalam sebuah video diskusi yang kocak, lucu ya. Milik dari siapa lagi kalau bukan Luga Tambunan. Nah, kali ini Luga Tambunan masuk dalam sebuah komal diskusi muslim. Dia ketemu dengan Andika, pemilik komal, dan juga rekan-rekan muslim yang ada di komal tersebut. Salah satunya ada seorang wanita yang biasa diskusi dengan Luga, yaitu Fauziah ya. Di sini seru sekali yang dibahas, yaitu mereka banyak yang belum mengenal Luga Tambunan. Jadi mereka menanyakan mengenai mukjizat Luga Tambunan kayak apa. Kemudian akhirnya bertanya tentang konsep ketuhanan Luga ya, dimana kalau Tritunggal Titanium itu kan terdiri dari Bapa, Roh Kudus sebagai istri, dan Yesus sebagai anaknya. Nah, di sini yang dibahas adalah tugas masing-masing dari Bapa itu bagaimana, Roh Kudus bagaimana, dan Yesus bagaimana. Diskusi ini cukup panjang, jadi nggak ada salahnya Anda siapkan minum, kemudian cemilan, dan siap-siap tertawa dalam video ini. Oke, tidak usah lama-lama lagi, simak aja diskusi seru ini. Luga Tambunan berikut ini. Beliau kan sudah pernah ke surga, jadi tahu gitu loh pasti. Naik mobil, santai. Iya. Jadi kan saya baru tahu ini ternyata yang bermujizat itu bukan hanya Yesus, Roh Kudus juga. Memberikan Allah juga bermujizat gitu kan, itu jadi kerja mendapat seperti kerja suami kekuatan dari Roh Kudus Bapa itu, kuasa dari Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus, pengajaran ide itu dari Bapa. Makanya Yesus berkata, ajaranku bukan dari diriku melainkan dari Bapa yang berkata-kata di dalam aku. Jadi kalau masalah pengajaran ide itu semua Bapak yang pegang. Kepemimpinan, mengatur, memutuskan, menyuruh-nyuruh, itu kerjanya Bapak. Tapi kalau untuk kuasa dan kehidupan, itu bagiannya Roh Kudus. Makanya 50-50. Bapak pengajaran, Roh Kudus, hidup dan kuasa. Nah, Yesus apa, Bang? Yesus terang. Kalau ada kuasa, ada kepintaran, kalau nggak ada terang juga kan nggak ada gunanya. Iya. Emang nggak bisa apa-apa. Ngapain dia? Apanya? Emang bisa apaan? Yesus. Nah, Yesus berkata, akulah terang dunia. Dia nggak berkata Bapakkulah terang dunia. Jadi lu ngerti kan kenapa alam semesta ini percaya gara-gara siapa? Bukan gara-gara Bapa, bukan gara-gara Roh Kudus, gara-gara Yesus. Makanya dia adalah Tuhan cahaya. Kalau nggak ada cahaya, ini modelnya gini, Prof, mahamin ayat gini ya, yang dilontarkan oleh Nabi ya, Rasul. Jadi kamu harus merhatiin setiap ucapan Yesus itu. Jangan kamu membaca semua Yohanes. Timbunan. Ya, diam dulu sebentar ya. Diam dulu ya. Jadi gini, kalau kita membaca ayat, kalau sepotong-sepotong jatuhnya begitu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Nah, seakan-akan Yesus jadi nabi kan? Sebenarnya enggak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, betul, karena kepintaran dan kuasa itu datangnya dari Roh Kudus dan Bapa. Tapi kalau bersinar, Yesus berkata, akulah terang dunia. Dia tidak berkata, Bapakkulah terang. Tidak, aku. Ngerti? Iya. Nih Bang. Kalau lo baca sepotong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, emang jatuhnya Yesus nabi. Karena lo baca sepotong. Iya. Nih, modelnya begini Bang Prof ya, modelnya. Di surat An-Nahl ya, ayat 90 apa? Yang aku diperintahkan. Itu siapa yang ngomong? Nabi Muhammad yang ngomong. Kalau bukan disuruh ngomong begitu, kan itu kan firman wahyu itu. Yang kita itu begini, bro. Kita itu gini. Kita itu kan
yang lebih banyak berbuat mujizat yang spektakuler kan ini Yesus, ya. Lahir pun dia tanpa ayah dan ibu. Dia paling banyak membuat mujizat. Dia kita dengerin dulu, bukan kita tuhankan. Kita dengerin dulu omongannya dia. Nanti kalau kita dengerin satu-satu, baru kita tahu siapa dia. Ini baru baca sepotong, ambil kesimpulan, jatuhnya Nabi akhirnya dibakar di neraka. Jadi makanya hati-hati tuh kalau baca Alkitab. Sebelum baca Al-Quran, boleh baca Al-Quran, tapi baca Alkitab dulu. Paluga. Ya. Iya, Jadilah saya orang. ingin tanya sedikit Pak. Tadi kan Bapak Ya, mengatakan Yesus membuat mukjizat spektakuler. Nah, salah satunya itu membangkitkan orang mati, ya itu yang paling spektakuler ya. Iya. Oke. Kalau membangkitkan orang mati dikatakan itu spektakuler dan adalah Tuhan, berarti Elia juga bisa membangkitkan orang sabar mati dulu. dan dia juga adalah Naik Tuhan. lagi kau, biar dengar si ini thanks. Jangan dengar di bawah. Biar kau dapat pengarahan nih dari Oke, lanjut ini. Bang. Lanjut. Iya, lanjut. berarti kalau kita menganggap Ya. sesuatu bisa membangkitkan orang mati itu adalah Tuhan dan mukjizat spektakuler, berarti Elia juga bisa dikatakan Tuhan dong, karena dia bisa membangkitkan orang mati juga. Nah, Oke. kalau kita bergantung pada mukjizat seperti itu, apakah Yesus ini bisa membela lautan? Oke, saya jawab ya. Gini, Kalau menghidupkan orang mati kan ada tandingannya Elia. Nah, kalau membela lautan bisa nggak? membangkitkan orang mati itu jauh lebih mahal daripada membelah laut. Ya, ada kan tandingannya Juta kan. kali. Sebentar, biar saya jawab. Kamu jangan nyaut-nyaut ya. Jadi gini, Elia, kamu sebenarnya nanya pertama tuh udah bagus, tapi ketika kamu bilang laut, itu jadi turun lagi kamu ke jurang. Kamu udah enak nanyanya tuh, makanya nanya itu satu-satu aja, supaya ngejelasinnya enak gitu loh. Karena namanya teologi ini kayak apa ya? Kayak kerja di pinggir jurang, salah-salah dikit langsung masuk ke dalam jurang, udah nggak ditemukan lagi sampai kekal. Jadi gini, Elia membangkitkan orang mati itu memakai kuasa yang namanya Roh Kudus, ya, Roh Kudus, Roh Tuhan. Yesus juga melakukan yang sama, cuma bedanya Elia itu adalah pembantu ciptaan biasa. Kalau Yesus bukan, Yesus anak kandungnya, Roh Kudus itu mamanya. Waduh. Ngerti nggak? Elia dengan Roh Kudus itu ciptaan babu. Yesus dengan Roh Kudus mama kandung, sama seperti Gibran mamanya Iriana Jokowi, itu mama kandung, kayak gitu hubungannya. Makanya karena itu mama kandungnya, misalnya kamu punya mama konglomerat, kamu kena jadi konglomerat gak? Kena kamu konglomerat. Tapi kalau ada tukang sapu kerja di rumah konglomerat, tetap aja jatuhnya UMR. Standar gaji 3,5 juta. Tapi kalau anak kandung, semua milik mama, semua milik papa, itu punya dia. Contoh, Lim Siliong, konglomerat, hartanya 111 triliun. Anak kandungnya Antoni Salim, duitnya sama, karena duit bapak, duit anak. Itulah bedanya. Jadi Yesus itu anak kandung dari Roh Kudus, sementara Elia cuma babu. Ngerti nggak? Sudah. Iya, pesuruh. Iya, semua nabi itu pembantu di mata Tuhan. Lah iya. Musa, Boleh saya tanggapi sedikit lagi, Pak Luga? Sedikit lagi saya jawab. Abraham, Elia, Musa, semua nabi itu di mata Tuhan pembantunya, nggak ada hubungan darah. Yesus Kalau Yesus itu anak kandung. gimana? Ngerti nggak anak kandung?
Berarti Anak kandung sama babu lebih tinggi mana saya tanya? Anak kandung sama babu lebih tinggi mana? Iya, tinggian anak lah, Bang. Iya iyalah, makanya gue bilang Yesus itu Tuhan. Anak gitu. Assalamualaikum Ngosok aja lah. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Pak Luga Makanya ya. ketika Yesus Dalam dibaptis, dengkul luka tambunan. terdengarlah suara dari sorga, ini anakku yang kukasihi. Lalu si Ucok kan teriak, enggak itu Iya. nabimu, anakku. Jangan terlalu kepanjangan Pak Luga. Nabimu. Puyeng aku dengar. Akhirnya Tuhan Bapak ngomong gini. Sabar, ya, Bang, anjing. sabar. Ya, akhirnya digituin. Iya. Biar diselesaikan dulu. Bang ya, Iya, iya. Bang Luga. Jadi Bunda Maria cuma jadi wadah gitu. Betul. Kau kadang-kadang waras juga. Iya, masuk. Berapa nomor rekeningnya? Jadi manusia begitu. Telah generasi. Udah ya Pak Luga ya. Ya, gimana lanjut. Oke. Yang pertama Pak Luga, Anda harus tanggapi yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, Anda mengatakan bahwasannya Yesus itu menjadi Tuhan karena dia melakukan mukjizat-mukjizat yang spektakuler. Salah satunya membangkitkan orang mati. Itu jauh lebih dahsyat 1000 kali lipat dibandingkan membelah lautan. Oke, di sini kita tidak mempermasalahkan jauh lebih besarnya, Pak. Di sini kita mempermasalahkan dia membangkitkan orang mati. Ini kan ada juga para nabi bisa membangkitkan orang mati, yaitu Nabi Elia. Berarti kan Iya, ada samanya, betul, ada setuju. tandingannya. Iya, betul. Oke? Iya. Ada tandingannya gitu, ada samanya. Memang betul sama. Ada lagi yang Oke. lebih hebat, Iya. Yehezkiel, Nabi Ya, Yehezkiel. sabar dulu, Bang. Lebih hebat tuh. Sabar dulu. Oke. Iya. Ketika Iya, terus. membangkitkan orang mati ini ada tandingannya, apakah pada saat Musa membelah lautan ada yang bisa menandingi Musa? Jadi kalau untuk cara kerja Tuhan itu kalau sudah bekerja melalui satu nabi, dia memang berbeda-beda. Nabi-nabi itu dipakai. Kalau untuk membelah laut itu tugasnya Musa. Kalau nggak mungkin Tuhan membelah laut 20 kali. Bukan Bang. Cukup sekali aja. Jadi nggak perlu ada tandingannya kalau itu. Penjelasannya begini Tidak Bang. ada lebih lagi baik yang nih. bisa membelah laut seperti Musa, itu nggak ada lagi. Bukan begitu nih. Setiap nabi yang diturunkan adalah ketika mengeluarkan mukjizat itu ada kondisinya yang tertentu. Betul. Kondisinya nih, lu betul-betul aja. Emang iya. Lu Nggak, kamu diam dulu, saya jawab dulu. Ucok, kau diam Iya, dulu. Aku lagi jawab. satu-satu di lah, atas. dijawab dulu. Jangan lo potong-potong, Iya. jadi bubar pula pikiran gue. Jadi begini, Nabi Elia, Nabi Yehezkiel bisa membangkitkan orang mati seperti Yesus, betul. Sama-sama bisa membangkitkan orang mati. Tetapi yang jadi masalahnya adalah kuasa yang memberikan untuk membangkitkan orang mati. Yang satu itu Yesus dengan Roh Kudus, itu statusnya mama kandung. Sementara Yehezkiel dengan Roh Kudus statusnya babu. Ngerti nggak? Mama kandung juga bisa memberikan kuasa yang sama kepada anak kandungnya, kepada serta babu-babunya. Nah, Yehezkiel, Elia itu statusnya di mata Roh Kudus itu babunya. Kalau Yesus bukan babu, itu satu-satunya. Dan yang lain aja lanjutlah, nggak dijawab pertanyaan saya. Iya, nggak lo memang dijawab. nggak sama. Lanjut. Otak lo ke situ, mending lo tidur lah, udah malam juga. Iya. Lain pula. Luga, Bang Luga. Kalau Lu gak kenapa gak open cam? Iya. Kalau Nanti lah dikata- gue open cam. Kalau Oke lah. Kamera gue. Iya, kalau Next dikata gue ganti kamera. jangan open cam, bahaya. Nah, kalau dikata babu juga Bang ya, Bang Luga. Kalau yang lain dikata babu ya, Yesus ngapain disuruh-suruh sih? Emang salah kalau mamanya nyuruh anaknya, Bukan, "Nak, jadi tolong dulu starter dicek." ganda jadinya. Jadi bolehkan juga kan? Dibolehkan kan jadinya? Menyuruh sama hamba Bukan. beda. Pernyataannya Ketika jadi- Kak, sebentar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengirim pembantu satu-satunya. Masuk akal nggak bahasanya? Sehingga maksudnya kepala pembantu maksudnya gimana sih? makanya lu dengar, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengirim tukang sapunya, kan nggak masuk, nggak pas kan dengan kalimatnya kan? Iya kan? Masuk akal itu Bang, Betul, masuk, betul. masuk. Iya nggak pas.
Kecuali begini, saking jengkelnya Tuhan, akhirnya tukang sapu pun disuruh maju. Itu pas kalimatnya. Tapi kalau begini, karena begitu besar, itu udah all out. Ibarat kata udah semua ditumpahin. Sehingga ia mengaruniakan anak satu-satunya, masuk akal. Jadi Makanya kan Yesus harus itu bacanya harus panjang begitu ya, harus panjang begitu. artinya Besar. karena begitu lo Supaya kelihatan wow gitu, Coba lo Bang. ya. Kedengaran wow gitu. lo masih coli pun masih main janda pun lo masih hidup, enggak? Lo coli, Kalau lo nggak nonton panjang, bokep, nggak ada lo main wow-nya lonte, gitu. masih makan nggak lo dikasih Tuhan? Baik banget nggak Tuhan sama lo? Masih hidup kan lo? Coba lo tabrak mobil, iya kan? Makanya Iya, betul. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan nabinya. Kalau nabi itu ibarat kata di mata Tuhan itu tukang sapu, benar. Makanya jangan anggap Yesus itu nabi. Yesus itu anak kandung. Itu owner. Aduh, makanya Yesus berkata, segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan kepada aku. Putus sudah nggak leher lo. Tapi ngomong-ngomong berbicara anak kandung itu ada datanya ya Pak Lugaya? Kalau kita ngomong anak kandung, berarti kita ngomong ada mamanya. Siapa mamanya? Roh Kudus. Harus Roh ada Kudus akte perempuan. lahir. Janganlah dulu ke situ. Ada Oh, mamanya jangan dulu. Roh Kudus kan mamanya. Iya kan? Iya, Jadi masalah kan kalau kalian ditanya siapa mamanya, pasti kalian jawabannya Maria, karena itu cuma kandidat satu-satunya. Nggak dijelaskan dalam kitab kalian kan kalau mamanya Roh Kudus. Makanya belajar di Kristen biar ketahuan siapa mama kandung Yesus sesungguhnya. Kalau mamanya Tuhan, ayahnya Tuhan, anaknya pasti Tuhan. Nggak mungkin anak Tuhan, bapak Tuhan, mama Tuhan, anak jadi nabi. Kecuali bapaknya nabi, mamanya nabi, anaknya kemungkinan besar juga nabi. Betul? Oh, saya paham Pak Luga, saya sudah paham. Berarti konsepnya Pak Luga ini seperti ini. Bapak ini sudah menikah dengan Roh Kudus, terus Bapak ini berpoligami dengan Maria, melahirkan Yesus, tapi Yesus ini anak kandung yang Roh Kudus dan mama tirinya Bunda Maria, begitu. Kalau dibilang berpoligami, Tuhan tidak pernah mengatakan Maria itu istrinya. Maria mengatakan, gitu ya? aku ini pembantu hamba Tuhan, bukan istri Allah. Maria sendiri pun ketika Gabriel datang, terjadilah kepadaku, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia nggak berani berkata, aku ini nyonya. Dia bilang dia nyonya, dia meninggal. betul, saat betul. itu. Pertanyaan mendasar nih. Ya, tapi kalau Roh Kudus ada ya Pak Luga ya, ada. Istrinya tertulis. Ada. Istri Karena gini, Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Jadi perempuan itu gambar Tuhan, laki-laki pun gambar Tuhan. Makanya Allah Bapa itu laki-laki, Roh Kudus itu perempuan. Berarti Itulah ayah kalau ada, dan ibu dan- Bapa dan Roh Kudus ini sudah meninggal ya? Ya, kamu jangan terlalu banyak nanya, karena yang kau tanya ini bukan Oke. preman, bukan tukang Bang, sayur. lanjut. Yang bertanya Bang Leot, ini Bang yang Leot. berhak mencabut nyawa Karena kau. karena Roh Kudus itu istri, saya udah nangkep dia istrinya, bapak itu adalah suaminya laki-laki, makanya nanti ada hari anniversary itu hari apa gitu lah. Tuhan itu kekal, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi Hari ulang tahun pernikahannya hari apa? aduh, Juga. si monyet ini menghina. Kena semprotan gua. Udah, begini, kamu nggak Orang tanya kok nggak boleh, orang dikatain Enggak, bunyit. kamu gini loh, kamu kan tidak mampu kan membantah statement saya. Jadi lu nggak usah bercanda. Terlalu tinggi, Iya, Bang Luga. betul, Iya, betul. makanya lu jangan bercanda. Terlalu karena yang terlalu kita tinggi, omongin makanya Tuhan. ajarin, malah orang dikata-katain. Iya. Ajarin dong yang Iya, baik. ajarin kan Tuhan kan bilang, barang siapa menghujat anak manusia dia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni Oh, mau gitu. sekarang maupun enggak. Lagi itu dong ngejelasin. Wah. Iya, Karena jadi pinter ngeri. nanti. Siapa tuh ya, si Ananias dan Sapira aja, dia mencoba membohongi Roh Kudus. Lalu Petrus bilang, kenapa engkau membohongi Roh Kudus? Sekarang putus nyawanya langsung. Jadi serem kalau udah ngomongin Tuhan ini, jangan. Kecuali lo ngomongin janda, iblis, nggak apa-apa lo bercanda ini. Kalau ngomongin Tuhan lo bercanda ini, nggak ada lo putus.
Nah emang Ya. Nabi masih suka janda bang? Enggak lah, saya kan belum menikah, masa mau sama janda nikah dulu Iya. dong? Masa gua aja menikah aja enggak, terus mau lari ke janda, gimana sih permainan? Makanya jangan nyerempet. Jangan nyerempet. Iyalah. Kalau masih bujangan, ya kita carilah gadis, ya kan, maksudnya yang belum Betul. menikah, ya kan gitu. Jadi gitu teman-teman ya, maksudnya kalau mengenali Yesus ini memang ngeri gitu loh. Jadi makanya dibilang Harus. yang melemparkan manusia nanti ke neraka ke surga itu bukan Bapak, Yesus yang lempar. Kenapa harus Yesus? Ya karena Yesus itu anak kandungnya. Kata Bapak, tolonglah dulu dilemparkan aja si kucing itu, katanya. Ya udahlah. Apa kata Bapak aja. Sini dulu kau. Ada datanya di Apaluga ya. Matius pasal 25, anak manusia akan Iya. duduk di atas tahta dan mengumpulkan segala bangsa. Setelah dia duduk di atas segala Enggak. bangsa, lalu Bapak tadi ya, Bapak yang berbicara tadi tuh. Tolonglah lemparkan anak kucing ini dulu. lah iyalah, kan kau kan kalau kau nggak percaya Tuhan, warahmatullahi paling kau wabarakatuh. dianggapnya apa? Kucing. Kolor, Lu gak ini aku tanya Matius 3 nomor 17 itu lu gak? Matius 3 nomor isinya. boleh kan? Izin semuanya, jangan menyerang pribadi ya, santai aja. Iya, jangan nyerang pribadi dong. Apa ini Nabi kok nyerang pribadi? Nggak boleh. Aduh, Kasihan. silakan. Ya. Matius 3 nomor 17 itu yang menerangkan tentang penyaliban. Kan Bapak kan lagi bersuara tuh di langit. Yesus di air. Kenapa Roh Kudus itu dibiarin melayang-layang gitu loh? Kan istrinya. Nah, gini. Tuhan itu kan tentu punya rahasia. Itu dalam rangka menguji iman seseorang. Roh Kudus itu belum menampakkan diri sepenuhnya. Jadi Melayang-layang. supaya tujuannya adalah supaya manusia mencari tahu, jangan karena nggak ada berita diam-diam baik. Yang penting kita ngocok. Jangan begitu. Kalian tuh cari. Pertanyaan aku, kenapa kok Roh Kudusnya dibiarin melayang-layang gitu loh? Melayang-layang di atas air. Bukan dibiarin. ya. Tapi terbuka lah. Tapi pada saat itu istri Bapak lagi berubah jadi burung merpati ya Apaluga ya. Itu simbol aja. supaya Simbol. kita ini Masalahnya aku tanya mencari. itu kenapa dibiarin melayang-layang gitu loh? Gak disuruh turun sama Yesusnya. Mama turun dong gitu. Kau pertanyaan kau nggak ada. Enggak, maksudnya aku ini serius. Paluga itu ada fans kau di bawah Paluga, Fauzia. Oh iya, banyak Is fansnya. ada Nabi Luga kan banyak. Juga ini fansnya banyak ini. Ya gini. Setengah alam dia fansnya. Bro, dia ini murid gua nih, belum tamat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nabi Luga. Waalaikumsalam Aku belum kelar lo tanya. Aku belum kelar lo. Aku cuma pertanyaannya itu, kenapa sih Yesus dibaptis? Ya, Kenapa ibunya cepat, itu juga nggak ikut dibaptis juga gitu loh, biar nggak melayang-layang? Nah, itu loh pertanyaan mendasar tuh. Kok anaknya yang dibaptis kok kau gini loh. Ibunya kan biar suci juga. Aduh, nih orang malah menghina Roh Kudus lagi. Gua ngeri. Loh, enggak, ini kan pertanyaan Pak Luga. Nabi. Nggak boleh Bang menghina Roh Klus, Kudus. Bang Klusi ini Iya. coba Apakah pantas kamu ngomong sama mama kamu, ya? Terus kamu ngomong, "Mama, turun dong, ngapain?" Apakah pantas lo ngomong gitu sama orang tuamu? Iya, yang sopan Gimana yang sih? ngomongnya, Nggak pantas, nggak mama pantas. turun gitu. Aduh, si anjing inilah kadang-kadang saya. udah kau Bang Klus. Siapa Bang itu? Klus udah aja, Paluga udah kesabaran nih mau ngomong sama fansnya. Oh iya, Silakan Paluga ngomong sama fansnya silakan. Oh, bercanda lagi, udah tahu Tuhan. Aduh. Iya, harusnya kan mamanya Iya. yang suci juga dibaptis. Bukan gitu, Pak harusnya kau turutin firman Tuhan. Luga. Oh, Malah Iya. jadi kau ngarang sendiri. Kau diam Si- di si- situ. ya oke. Kau juga kan nggak Macamnya, ngerti juga siapa. macamnya bunga ada buah. yang wire korslet nih. Ada yang korsleting nih nampaknya wire-nya. Wire apa nih? Monyet ini ngapain lagi di sini? Iya, udah ya kalian ya Paluga udah nggak sabaran mau sapa fansnya gitu. Silakan Paluga. Ayo, silakan, ada yang mau ditanyakan, bukannya apa? Udah. Mari gua tanya, mari. Nih,
Bukan. Aduh, si monyet si anjing ini ngapain sih Kan, gimana? Bapak ya udah ketakutan. Cuman ini. Tenanglah dulu. Bukannya takut Ini Nabi loh, Luga itu kok semua ngomong orang gitu, dikatain orang gila. monyet, gimana sih Nabi Luga? Oke lah, aku turun dulu lah. Kalau Jangan, oi. Kan lari. Nggak usah. Pertanyaannya belum dijawab. Bang Luga. Agak tahu jawab ini. Nggak boleh turun Belum, Bang saya- Luga. Saya belum nanya, Bang. King Bang, Maruli Bang turunin Luga, dulu. Bang Luga, fansnya, Bang Luga. fansnya nggak boleh Aku turun kan fans katanya kamu, Luga. Bang Luga. Iya. Nggak boleh Ya, turun. Belum lari Bang. dia Pak, ya udah lari dia. Cuman ya Luga ini. Bukan Pak, ini udah lari. anjing ini si manusia setan ini. Apa katanya? Turunin Apa dulu, kata turunin. si Amrul? Belum lagi ngomong apa-apa. Enggak, kalau dia kalau menghujat baru ntar Bang. Santai. Nah, kalau mau hujat baru dikeluarkan. Gini gua Ada kau tanya diam di situ. Iya, diam-diam kau. ketakutan. Ketakutan aja sama aku. Gimana ya surganya? Bang Bukan Amrul. bahasanya Aduh, udah Bang begitu. Amrul juga. Ikutin aja lah, Bang Amrul. Iya. Silakan Bunda Fauzia, King fansnya Amir. Pak Luga. Ya silakan. Takut dia sama gua. Saya nih, aku tuh fansnya Bang Luga. Bang Luga ini ada agama apa namanya Bang Luga? Kristen Titanium ya Bang Luga ya? Iya. Iya, itu kalian tuh belum tahu. Kami tuh sering berdua di komalnya Bang Slayer ya Bang Luga ya. Iya betul. Cici. Gitu. Dia tuh agama Kristen Titanium. Jadi siapa Mbak yang Fauzia. mau daftar? Iya Bang. Mbak Fauzia, ini kan temanmu kan banyak Islam. Nah semua yang di sini udah nggak bisa membantah statement saya. Jadi karena Apa Iya, tuh? betul. Saya sama bilang Kalin, gimana sama mau gua aja belum. mau nggak dibantah, dia kalah-kalin Bang. kalau si King Amrul ini bukan debat, dia ditanya nggak jawab, dia ngomong sendiri kayak orang gila. Nah, orang kayak gitu. Karena dia nggak tahu. Bang Luga dia Luga nggak dia tahu ketakutan. itu Bang. Saya kenal lama sama dia. Jadi gini. Jadi si manusia kayak begini, ini cocoknya jangan didebat, cocoknya diambil balok, ditiban ke kepalanya. Ini bukan Jangan debat, pribadi ya, ini jangan pribadi. ateis. Os, don't nyerang pribadi Ini, Os. ini ateis. Jadi apa yang mau didebatin dari orang ateis? bebas. Oh, dia Kalau- ateis. Iya. Jangan ngarang-ngarang bebas. Kadang dibilangnya Tuhannya Kurang kucing. aja kau yakin ya. Kadang-kadang Tuhannya uang, kadang-kadang anjing Tuhannya. Jadi awak bingung apa yang mau didebatin. Malum aja weh, murid Saulus. Iya, kan? Apa dia ngarang-ngarang bebas. Semua orang Kadang-kadang dikatanya dia bertuhankan uang, kadang-kadang dia udah agama karang-karang, kitab karang-karang, nama Tuhan di karang-karang, semua di karang-karang. Aduh, Bang King, aduh Bang King. Bang King, aku sekarang ngantuk loh, butuh hiburan. Janganlah gitu. Iya. Iya ngarang-ngarang bebas ini murid Saulus nih. Ini Ya udah terima aja Bang King. Bunda Bahwa kau itu Fauzia ateis, ini, terima aja. kenapa sih dari dulu jadi murid gak pinter-pinter? tuh kan bahasanya begitu kan si monyet. Mampus kau. Tak lagi aku udah dua kali loh Bang Luga. Udah dibilang diam Ini kau ada yang masih lucu nih, berbunyi bro. kau. Bro, Kenapa? Yang lainnya kenapa? Jangan aku terus. Bro, kenapa dia tak sama gua gini, bro? Dia kan sering kali naik turun ke surga. Gua Turun bilang, dia. ada canduit nih. Nah, ada canduit. Apa tuh? Coba ambil dulu tanda tangannya Yesus atau sidik jarinya biar kita duitkan di dunia nih, bilang. Sampai sekarang nggak kelar-kelar tugasnya. Cobalah. Yang jadi Cuman masalah siapa kau? Kau di mata Lucifer juga tai. Ngapain kau minta Di mata Lucifer itu. Bro, padahal bro. Bang Luga, bisa jangan ngamuk-ngamuk. Waduh, ngamuk itu. Iya. Katanya Sidik sabar. jarinya itu mahal tuh. Iya, sidik jarinya kan mahal. Tanda Mahal tangan. dia. Pikir di mata Istilahnya memang di kesana mata dia kan. Tuhan tai, ternyata Iya, di mata dia dapat di mata kebagian iblis. ngebokin Lucifer aja udah enggak. Teman-teman Muslim di sini, kalau sampai membuat Bang Luga ini ketawa, sudah jago debatnya. Iya, Besok Dari tadi datang Bang ke Luga senyum-senyum loh.
besok tuh Bang Luga, daftarin. ntar kasih kopi, Wih, kasih Bang- kopi dulu Bang biar Luga Bang di Luganya diskon. anu. Ya, ya, biar senyum, biar nggak dia, ini. biar asik ceritanya, biar nggak ngantuk Bunda kan Bunda Bang dikasih Luganya. dikasih love juga Bunda, dikasih Iya. love juga, jangan kopi aja gitu. Itu udah banyak tuh, kasih Bang Luga biar dia nggak ngantuk. Biar nggak Ada. tegang, biar nggak tegang Love-nya beliau. mana? Biar Love-nya nggak mana? tegang. Mana love-nya? Coba Ya kasih aja lagi, love-nya Boy, Lanjut, Boy, kasih lanjut, lagi. lanjut. Kadang-kadang dia paketnya Iya, udah jadi- habis, nggak ada jadi duit. inilah kadang-kadang kucing maruli ini kan agama ateis, status Buddha mana? Kok Bangking? ateis, Murid status ini Cuman Buddha mau lagi. dipercaya Murid semua main karang-karang. Aduh. Kalian ya coba, kalau Bang Luga di sini dia jadi moderator, habislah kalian di kicknya. Di Komal Habis. sebelah aja, di setiap hari di Komal OT. Bang King, di Komal OT nih ya, setiap hari sama kami, sedikit aja yang keluar kata-kata anu sama dia, langsung kick, turun kau ke neraka. Iya, gitu kan. Sebelumnya si apa Masih tempo hari si Troy beruntung itu di aja sini. bikinnya gua. Mentang-mentang Tidak, dia Pak Luga moderator. itu bukan sebenarnya Tuh, bukan ada kayak Bang- gitu orangnya, ada tapi dia Bang cuma Milo. tegas gitu. Ada Bang Milo Betul kan, di bawah, Pak Luga, Bang kan? Milo itu Jarang-jarang loh kedatangan narasumber. Iya, makanya kan saya bilang kalau kau Nabi kan loh, Nabi, Oh, iya. kalian jangan Oh, iya. macam-macam, jangan Pak Milo main-main. Pak Milo Ya, panggil Nabi gitu, ini, ya, Nabi katanya Nabi. Dia panggil Iya dari itu bawah, jamaatnya, itu umatnya itu Kristen Titanium dia. Ya itu di bawah itu. Wih. Yang lucunya Iya. kemarin gua tekek kepalanya. Udah Izin lah, saya satu pertanyaan aja dulu teman-teman, buat teman-teman. abangku nih. Aku satu pertanyaan aja dulu. Kira-kira Ya, silakan, kira-kira udah dapat bocoran belum nih Bang? Bocoran apa tuh? Ini Ya hati-hati. Iya, tahun- Nanti kena semprot loh. enggak. Saya bertanya benar nih, serius. Ya, Kira-kira Apa pula si abang? Tentang bayi Ini- yang dimakan. targetnya berapa tahun nih Titanium ini sampai ke hati Kristen semua ini mengakui abang gitu. oke. Karena kan hari kiamat kan udah nggak nyampe 10 tahun lagi. Ya kan Yesus akan datang. Jadi sekitar 2033 lah, sekitar segitu. Jadi kan cuma waktu diberikan 8 tahun, ya kan? Nah, jadi memang dalam kurun 8 tahun ini semua harus sudah beres. Kalaupun orang Kristen ini sebagian besar misalnya menolak saya sebagai nabi, ya berarti kan itulah sudah memang bagiannya udah memang ke neraka gitu loh. Jadi itulah yang akan terjadi. Tetapi jangan salah juga, di dalam tempo dalam kurun 3 tahun 4 tahun ke depan ini ya memang orang Muslim itu akan bergabung dengan Yesus Kristus. Ini Bang Luga nih, Bang Nabi Luga. Karena kenapa saya bilang bergabung dengan Yesus Kristus? Ya seluruh pendebat Muslim gak ada lagi yang mau berani lawan dan saya berdebat. nggak ada. Iya ada lagi. Jangan ngomong Nggak ada kosong. bisa ngalahin Bang Luga. Nih satu pertanyaan nih. Aja. Paling Satu saya pertanyaan debat Sama sekali gua aja lagi pun dengan ketakutan. Ini aja tuh aja masih menang dia kok. Begini loh, yang saya lawan ini sekarang bukan Zakir Naik lagi sebenarnya, itu musuh terakhir, itu Paus Leo. Yuda nih satu pertanyaan. Itu betul. Bang Luga, Bang Luga yang terhormat. Satu pertanyaan nih. Wih, teman-teman. Iya, Bunda Katanya promosi Fausia juga. jangan lama-lama nyelamnya gitu, nanti jatuh. Bang Luga juga ikut turun nanti, aduh. Siap. Kita mau nanya ini, kita mau nanya. Bentar Nah, dulu teman-teman. Apalagi Kita sih? tes dulu. Gini. Nabi itu kan ada pendukungnya kan Aduh, si mujizat. kucing. Nah, sekarang Kasih gini, dulu coba orang kau jawab isi. dulu. Luga. Kambing, Apa mujizatmu? kau di mata kami Mujizatmu ateis, kau apa? jangan ngomong dulu, kau kasta terhina. Mujizatmu apa? Silakan. Ngapain kau sebagai ateis nanya-nanya mujizat, harusnya kau nanya kapan itu terberak. Kalau nabi itu ada di mujizat. Mujizat apa yang kau punya? Iya, tapi kau sebagai ateis Dia kau nggak mujizatnya pantas kalau kamar menanyakan mandi itu. bawa rokok. Nah,
Kalau tahu, ya, ketemu Tiger Lucifer itu Dia di kemarin gua jita kepalanya bisa pula pilet. Coba lah. Nah pilet. Satu pertanyaan. Oke, lanjut. Bentar nih, Bang Luga. Kamar mandi bawa rokok mau apa? Astaga. Aduh, ngapain pula ya aku ketemu sama Bang Luga Ngapain kau di kamar mandi? Aku nggak ngerokok. Yaudah nih, satu pertanyaan Bang Luga. Oke. Dulu ke kamar mandi, ngapain Nabi bawa rokok? Siapa? Apa? Aku nggak ngerokok. Oh. Bro, kalian mau Tapi tahu kalau di si King rumahnya Maruli ada manusia itu, hina Dina ini, udah dia manusia hina dan terkutuk. dia ada Ateis. senjata sakti. Senjata saktinya dari Israel, woi. Dia punya senjata sakti dari Dia Israel. fokus sama Bang King ada dendam lama mungkin. Nah, dia ketakutan aja sama aku. Entah kenapa. Ini kalau si King ini kita harus maklum, dia ini ada gila-gilanya, Beb. Iya betul itu. Betul Bang Luga. Gini. Tapi Bang Luga sama Paus itu derajatnya tinggi mana sih? Kadang-kadang dia ngomong sendiri, kadang-kadang dia Sama Paus bunuh Vatikan itu diri. tinggian mana sih sama Bang Luga sama Nabi Luga ini? Udah. Jadi, ya kan. Pertanyaan nih, Bang Luga. Sebenarnya Laguna apa? Bentar nih, saya nanya. Kan ada sainganan nih, Bang Luga. Itu ada satu orang ya yang ngaku jadi Apa? Ahmad nih. Ngaku jadi Ahmad. Tahu. Jadi Ahmad ini. yang mana? Ada nih. Agama baru. Ntar dia udah masuk ke Jakarta tuh kemarin tuh. Iya. Dia udah ngejarin tuh. Nah, itu dia udah bisa Iya. bikin mukjizat tuh. Gitu. Mukjizatnya tapi nggak boleh dilihat sama Mujizat. Iya, mukjizat Mukjizat itu. itu Dia dukun udah juga ketemu bisa bikin Gabriel. mukjizat. Dia ngaku udah Kalau ketemu cuma-cuma. Gabriel, Bang. Dia udah Terus? ketemu. Enggak abang-abang Dia agamanya apa? yang ngaku jadi Tuhan itu siapa itu? Dia tuh. Nah, ini saingan lu gimana nih? Maksudnya lu nabi, dia juga utusan gitu ya. Gimana caranya lu tuh ngejatuhin Oke, dia atau klop sama dia percaya gitu? Yesus nggak? Percaya. Enggak, dia Itu si percaya Kitun, Yesus Tuhan Bang. nggak? Pimpinannya si Kitun, tau nggak? Siap. Oh, si Kitun. Si Kitun yang kayak apa itu ya, kayak lesbi itu ya. Iya, itu dia bocil. Kayak ikan lele itu Pak Luga. Gini. Nah, itu gini saingannya loh. gimana nih Bang Kalau Luga? kita Lu mau ngomongin klop sama aja. pimpinannya atau lu mau jatuhin pimpinannya? Sebentar gini. Ya Bang Luga itu. Kalau kita Sabar teman-teman, dia lagi mau soal apa? menyebarkan Mau agama. terawang dulu Pertama, gitu. Kalau kita mau Cari kuat, cara darahnya harus gitu. kuat. Darahnya harus kuat. Begini, Ya, Pak Nabi di terawang dulu. Bagaimana ke depannya gini. akan berjalan generasi kelompok Jangankan baru ini? si Kitun, agama-agama raksasa pun seperti Islam, Katolik. Makanya lo dengar, seseorang itu kan, saya kan bisa dibilang pemimpin suatu agama. Iya, lah ya, penjelasannya. agama. Wih. Iya, Seperti iya tadi, memang luar kan. biasa memang Kalau luar si biasa. Kitun nih, aduh si monyet ini kapan gua ngomongin, lu diam dulu. Bang Klus Di ini luar, nggak mau diam. Jangan. Yayasan Jangan dulu teman. Iya, biarkan dia bicara dulu teman-teman. Lanjut Bang Luga. Begini, kalau misalnya suatu kekuatan organisasi, kekuatannya itu bisa diukur dari berapa dana yang ada di organisasinya dia. Nah, kalau misalnya dana yang masuk cuma 100 juta, itu besok saya penjarain muncungnya si tai itu. Jadi itu kan tergantung dananya, iya kan? Moncongnya mau di penjara itu moncongnya itu. Iya, jangankan dia kayak si Bom Mamedi saya mesti penjarain kok. Betul. Nggak mau Iya, kan? nggak mau nurut. Tergantung dananya. Bom. Nah, kalau saya ini kan
akan didukung dan sedang lagi berproses. Saya kan lagi mau dikasih tanah nih 2.500 hektar di daerah Bengkulu. Wih, keren. Bagi dong, Iya, Bang Luga, bagi dong sama saya nanti ya. Pak Nabi, Kebetulan teman saya yang ngasih itu ini siapa Pak Nabi? dekat dengan konglomerat lah. Oh, Konglomerat bukan, yang pasti Iya, bukan Ibu Tuhan. Roh Kudus ini kan memakai umatnya dong. Kalau misalnya kalau memang Tuhan lo memang dahsyat, dia akan kasih lo dana gede gitu. Nah, kalau misalnya ada organisasi kecil kayak si Kitun misalnya baru-baru nongol dan pengikutnya juga belum banyak, itu saya penjarain, benar. Kalian kan nggak mau saya penjarain. Mau sikat ya, mau disikat ya. Anggarannya saya bikin untuk penangkapan si A, si B, si C. Kalau memang kepala batuk nggak bisa diatur, itu pasti saya penjarain, saya buang dia. Tuh, dengar. Karena kan kalau orang nggak bisa diatur, itu saya tangkap itu. Tapi kalau dia masih bisa diarahkan, Dengar para murid-murid. Nah, keren kan Nabi Luga keren loh. Lanjut. Terus sekarang kan Iya bang, gantung masalahnya dana. kan Kita ngomongin Tuhan. Aku mau tanya kalau Nabi kita Luga. ngegembel, ngapain? Aku kan pernah ketemu Nabi Luga, pernah foto-foto. Tapi pas aku lihat di on cam Nabi Luga on cam, kok tambah kurusan. Kenapa sih? kolesterol bang. Hah? Mikirin umat atau mikirin Perasaan gue diet, tambah diet. ganteng deh. Kok ini udah Iya, tambah ganteng kalian. Gini ya, Bang waktu Luga, itu Bang Luga. gemuk loh. Bang Luga, mereka kan belum lihat Bang Luga open cam, makanya ayo udah open cam sekarang. Udah Oh, ganteng. aku udah foto-foto sama beliau. Oh, belum lihat langsungnya loh. Oh, langsungnya on cam lah Bang Luga, biar mereka lihat. udahlah, udah malam, udah capek ya. Yaudah. Nah, Nggak apa-apa. Oh iya dah, nggak apa-apa dah kalau Sekarang gitu. itu Bang Luga itu sedang diet teman-teman. Biar kalian tahu, makannya sehari itu dia cuman sepotong ikan goreng gitu. Biar kalian tahu itu. Iya, aku ngelihat kaget loh, kok tambah kurusan on cam itu kemarin. sudah Yesus. Kan tambah kurusan. Di add. Ya, saya ini kan yayasan saya kan sudah resmi akta notaris dan beberapa konglomerat sudah mulai masukin dana ya. Nah nanti kalau ada memang yang memang suka ngejek itu pasti tetap gue penjarain. Nah, Oh gitu ya. Betul. oh iya betul. Alasannya lo ngejek orang. Oh. Jangan. Kalau burung gitu loh. merpati nggak apa-apa ya? Lama-lama titik lu dibalsam di penjara lo pakai balsam lo. Bener, lu kasih Kan burung merpati banyak, ya. Di sini aja banyak burung merpati. Pakai salep 88 ya. Di balsam aku. Bahaya Aduh, ini. anak ini nggak mau dengerin nih. Aduh. Gimana ini Bang Luga? Dengar dulu Bang Lu, saya ini ada umatnya Nabi Luga nih, Bang Milo ini, dia nih pengikutnya Nabi Luga loh, Kristen Titanium, hati-hati kalian. Lanjut Bang Luga, lanjut. Loh, mana tuh Bang Milo? Naik Bang Milo. Lanjut Bang Luga. Tar dulu bang. Iya, Luga, artinya sebentar. begini. Satu lagi. Masalahnya kan tadi kan kalian juga kan udah nggak bisa bantah. Kalian masih bercanda lah. Iya, satu lagi nih, kan si Kitun itu kan organisasi udah tersebar luas nih di berbagai negara, Uzbekistan, Jerman segala macem ya, di Eropa. Oh, dia berarti Nah itu Cabang gimana lawannya? Kan Abang Luga kan partnernya cuma satu orang doang yang pas itu saya lihat. Salam Nabi. Apa gimana tuh ya? enggak gini loh. Si Kitun ini kan ibarat katakan dia bukan kalau front pembela Islam kita udah kenal udah memang besar ya kan. Nah si Kitun ini kan cuma dia katanya cabangnya. Nah di Indonesia ini dia yayasannya apa? Dana yang masuk ke yayasan dia tuh berapa? Jangan kayak orang Katolik, Vatikan itu triliun, betul, Vatikan triliun. Tapi orang Vatikan tuh nggak mau ngasih dana ke gereja Indonesia, ke gereja Katolik, makanya mereka merasa besar, padahal Vatikan sendiri nggak kasih duit sama dia. Nah ketika mereka nanti saya penjarain, siapa yang mau bela? Nabi. Pak Luga itu ada murid Pak Luga itu mau tanya. Nabi, ini Kak Fauzia ini Ini mau bukan murid dibikin juga.
tempat kita ini, markas kita besok nih Nabi, udah kurunding sama dia nih Nabi. Boleh kita bikin markas ketiga boleh, nanti boleh. di Ustazah nih, Boleh. ini. Saya kan Boleh. Iya. saya tanah pribadi saya kan, saya di Sumatera, tanah pribadi saya itu 100 hektar warisan dari kakek Wih, saya. keren. Makanya saya dibangun Christian Center. Jadi nanti yang pindah agama ke Kristen, nanti di situ saya fasilitasi supaya mereka belajar tentang Tuhan yang benar. Jadi saya tampung tuh semua tuh dari Pulau Jawa, saya angkut ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua. Tapi kalau Dari seperti sini Pak pengen Bom belajar agama. gimana itu, Pak Luga? Pak Bom kan sudah punya kerajaan sendiri beserta dengan herder-herder. Pak Luga. Aku mau tanya imannya Pak Luga nih. Mau tanya imannya Pak Luga. Tentang Markus 3:21, Yesus dikatakan gila sama orang-orang di situ. Lah, menurut Pak Luga itu kenapa kok bisa dikatakan gila Yesus itu? Jelasin Pak Luga. Ya karena Yesus itu kan sebenarnya nggak bisa dibilang gila, karena dia bisa membangkitkan orang mati. Orang gila Iya, itu bisa si bangkitin Markus orang yang kurang mati. ajar ya. Itu pendapat orang, Markus yang tulis. Kadang-kadang otak kau tolol banget sih. Oh gitu. Padahal aku cuma bawain, aku cuma nyebut Markus loh, Markus 3:21 kan ada itu Pak Luga. Itu Ini lagi Markus belajar yang aku, tulis, masa tetapi gitu. omongan orang. Aduh, gimana Omongan- nggak gembel? Ya Kenapa gitu sih aja Markus itu ngerti. omongan orang kok ditulis gitu loh? Enggak, Kurang ajar tuh, Markus. Loh, supaya Bang orang Tulus, bukan tahu gitu. bagaimana orang kepada Yesus. Ya itu kan Yesus pada saat kemasukan roh Beelzebul aja kan, Bang Luga kan? Markus itu cepat tulis akun yang Yesus begini loh. Setelah itu kan dia Kenapa keluar sampai orang berani Beelzebulnya ngomong udah itu? nggak gila Pertama lagi kan, begini, Bang Luga? ketika Yesus Lanjut. itu Kenapa diam? mengusir setan, dan Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Lalu dituduh oleh ahli Taurat dia kerasukan makanya itulah terjadi. Suaranya masuk angin, Bang Luga. Makanya ahli Taurat itu sampai matinya nggak bisa diampuni lagi sampai di masuk neraka. Memang orang kayak gini kalau nggak dihancur memang Ini nggak Markus berubah. kok kurang ajar nulis. Bang Luga, monitor Bang Luga. Bang Markus Luga ada di komar itu, sebelah. iya Markus itu menurut, iya kenapa? Pak, di komar sebelah itu ada nabi loh Bang Kenapa? Luga, nabi 28. Ada nabi 28. Emang dia nabi beneran? Itu kan oneness, orang oneness, orang Wanes. Oh, ya. bercanda binawi. Ya Iya, sama tapi kayak nggak Paul ngaku Jang, Nabi ngaku 28. Nabi 26 itu kan dia sifat. Ya ini kan ikut-ikutan Paul Jang, ikut-ikutan saya ngaku Nabi, padahal bukan Nabi. Ciri-cirinya bagaimana? Tapi saya lihat sih ya si Kurusak ini sama si kalau Kurusak ini saya lihat ini adalah apa Dajjal binatang yang ngerasukin dia, makanya omongannya kayak gitu. Enggak lah, aku Bang Luga suaranya storing Iya, Bang jelas. Luga. masukin Dajjal katanya. Enggak, kan aku cuman bawa Markus. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kenapa sih Markus? Perkenalkan Bang Pan, ini ada Nabi Luga di sini. Perkenalkan dulu. Perkenalkan gitu diri ya. dulu kepada Nabi Luga, silakan. Abang Dia dapat Abang pencerahan. Luga, ini saya Pan Jibril dari Muslim ya. Ada ini Bang ya, soalnya saya mungkin keterbatasan pelajaran atau ilmu lah Bang ya. Ada yang janggal kayak. Boleh nanya nggak Bang?
Bang Luga, boleh nanya nggak? Dikit aja bang. Boleh, asal jangan menghina burung merpati ya. Aku ini anti dong, anti itu. Soalnya pertanyaan saya ya mau dijawab secara logika silahkan, mau dijawab secara ayat silahkan gitu. Oh, gampang dijawab itu bang, gampang. Bertanya aja nanti dijawab pakai keluarga Tuhan, gampang. Abang Luga itu masih percaya perjanjian lama nggak bang? Silakan. Kenapa? Berikan. Abang Luga, halo. Awas kau bang Jibril ya, jangan kau naik tiba-tiba dia Ya pingsan. apa yang kau Hati-hati kau. tanya? Iya makanya masih aku ada. kan takut nggak kedengeran bang, makanya halo terus bang. Gini bang, Si monyet ini Bang sudah. Luga ini masih percaya. Apa yang mau tanyain? Tanya aja bang, tanya aja langsung, ayo deh tanya apa yang mau ditanyain. Iya, masih percaya perjanjian lama atau enggak gitu. Nanti kalau bisa gue jadi moderator lo, gue turunin lo satu lo. Gimana aku nih mau nanya kalau cuma ngomong sendiri gitu. Iya silakan, apa yang mau ditanyakan? Ya abang tuh masih percaya perjanjian lama apa enggak gitu. Ya percaya dong, perjanjian lama perjanjian baru. Oke. Di perjanjian lama itu kan babi diharamkan. Kenapa di perjanjian baru jadi halal? Lewat mana itu? Gimana itu bang konsepnya bang? Oh itu, jadi begini. Babi itu diharamkan sebagai bukti bahwa Tuhan itu tidak suka hal-hal yang kotor. Pengharaman ini ada batasannya, bukannya jadi haram selama-lamanya. Itu cuma simbol sementara sampai Yesus menebus dosa. Jadi babi itu cuma diharamkan, bukan babinya haram. Ngerti nggak? Dibikin contoh babi haram. Bang, Haraman ini bukan selama-lamanya. Bang izin bang, abang Bang Jibril jangan motong-motong gitu, aduh, awas kau, awas. bukan. Tadi itu bilangnya Yesus bukan Yesus katanya kan menebus dosa. Dosanya siapa yang ditebus? Yesus. Gitu. Ini kan bicara tentang babi yang Dosanya umat diharamkan. manusia. Terus Bang Luga ada kalimat Dosanya, dosanya siapa bang? dosanya umat manusia lah. Setelah Alangkah Kan gimana manusia itu dibilang jatuh dalam apa itu dosa. puasa atau gimana itu? Nanti kalau saya bilang bodoh ujung-ujungnya dibilang menghujat atau menghina. Tapi dari caranya kayaknya gimana ya? apa? Kok Tuhan Apa bela-belain? coba bilang? Kok Tuhan bela-belain gitu turun ke dunia lalu mau disiksa? Nah, dibunuh. Suka Yesus lah bang. Berarti ilmunya Bang Luga Gini loh, terlalu tinggi nih. begini. Terlalu begini. tinggi tuh Bang Luga, dia nggak paham. Yesus kan mati. Begini. Mati. Yesus kan mati di kayu salib. Kayu salib. Lalu dia bangkit. Bentar dulu Bang Luga, Terus jangan lu langsung bilang ngajarin bangkit. Yesus. Kan ngundang orang Oh, ini, diam dulu. kabar-kabar dulu, ada yang mati gitu, kasih tahu dulu. Monyet, diam dulu kau. Bang Klusi kayak nggak tahu aja Nabi Luga kalian. Diam dulu, Tahu. biarkan dia berarti Iya, dulu. maaf. Sosok jagoan berdebat tuh. Iya, Cuma aja nggak sok- berani ngomong gitu sama gua. Kok sok-sok jagoan kalian bang, cuma aja nggak berani katanya nah. Iya, baru. Ya udah lanjut dulu, Bang nanti aku Luga. tanya belakangan. Iya, lanjut Bang Luga. Ya, kenapa Juma menghormat? Saya sudah lawan Moko Ginta, dia masih main Facebook. Oh,
Kan gini bang, makanya Bang Luga itu dari tahun 2001 loh. izin bang. Tanya sama Juma. Saya sudah Sama Ustadz saya sudah Mokitan. melawan Zakirna, Juma masih main Facebook, masih main ketik. Sama Ustadz Mokitan almarhum, sama Ustadz Nababan. Makanya Juma nggak tanya sama Nababan. dia. Senior itu. Orang-orang ini Pak Luga ngomong, Iya, dia makanya. juga nggak mau berhenti ngomong. Kenapa nih Pak Luga? Udah, jangan dulu Iya, tertawa. memang saya Ini, bukan aduh. moderator di sini, tapi kalian Host, jadikan dia moderator sementara host. kalian kan saya Aku kan udah bukan. tendang aku. Host, jadikan dia moderator. Kalau mau Bang Luga Tolong jadikan Habisin, dia habis moderator. diturunin. Iya, iya. jadikan moderator sementara. Nah, Disapu rata ntar, disapu tolong rata. dong. Sebentar. Sampai Tolong pagi jadi moderator. Capek banget yang ngomong sama si anjing ini. Bunda. Babi. Bunda jangan terlalu ketawa aja, jangan gitu. nggak tidur dan saya semalam. Malam-malam kedengaran tetangga nanti. Udah pasti aja emang ngefan Bang Luga. Udah teman-teman, Pak Luga lagi mau menjelasin tadi tuh Kami tuh pertanyaan sudah- Bang Jibril. Kami tuh udah kami berdua selalu ada. Dan kita Kok itu ketawa? Tapi nggak apa-apa lah. Karena mereka kalah semua, nggak ada yang dalam segol berdebat, jadi mereka akan hibur diri lah, nggak apa-apa lah. Iya, betul Pak. yang jelas kami itu bang kalau masalah berdebat bang dengan apalagi dengan jenis napi seperti apa. Dengan yang lain aja kami kalah bang kalau mau berdebat bang. Iya benar, apalagi sekelas Soalnya Nabi ya apa, Bang Pak? Pan ya. Iya soalnya apa? Nah, makanya Bilangnya kan gini, saya Bang, bilang ya. tadi, sebentar dulu. Kau diam dulu Ya sebentar. sebentar dulu Jibril. Aduh, jamot engkau. Sabar Jibril. Kan kamu bilang, kenapa Yesus mau turun ke bumi capek-capek nebus dosa? Nah, Yesus itu kan mati, dia bangkit lagi, dia naik ke sorga. Pertanyaan lo, ngapain ngajarin orang yang udah mati bangkit naik ke sorga sementara mati? Jadi kita juga harus pakai otak dong. Yesus Iya, saja betul, mati betul. bangkit dia bisa, sementara lo kan mati gak bangkit kan? Apa ada rencana lo mau bangkit dari kematian? Kan Loh. tidak. Loh, pemahamannya Labi Luga kok beda sama saya Bang Labi Luga? Lah Yes, jelas kau beda kan- lah. Nabi kau kok kan sama jemaat dia Tidak. sama sih. Kalau aduh. pemahaman saya begini Kau apa kan- dah? Ini aku mungkin apa belum lengkap aku ilmunya sama Bang Luga ya. Kan Yesus kan mati, bangkit lagi. Kata Bang Luga kan naik ke sorga. Tapi menurut Iya. saya itu setelah dia bangkit lagi, dia nyari tentara Romawi balas dendam. Nggak langsung pergi. Sekarang begini, kamu Luga. kadang-kadang tolol banget ya. Iya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Kena lagi aku. Ketemu Yesus loh. Jangan dibantah gitu. Ini loh. Bang Luga izin Bang Luga. Sebentar. Aduh, Bang Jibril jangan motong kau. Aduh, awas kau, hati-hati kau. Ngomong 10 orang. Iya kan saya tadi menyangkut nama saya. Nah, Yesus itu mati bangkit kembali katanya kan. Kalau saya kan enggak. Jadi mana hebat dengan saya Bang Yesus Abang itu. Yesus itu masih bisa mati, Bang. Mati hidup lagi. Sementara aku belum mati Bang. Tuh. Aduh. Kalau mati. Terus, Bahaya ini. kau bisa bangkit gak dari kematian? Kau bisa Mana bangkit mau gak dari bangkit kematian? gimana Bang? Saya belum mati Bang. Aduh. Iya, seandainya besok kau tabrak mobil meninggal, kau bisa bangkit dari kematian. Kali mobil. Dibikin nubuat langsung gitu. Enggak, aku heran ya. Aku herannya gini Bang ya. Aku herannya gini. Lah kok heran lagi. Aduh, awas kau. Enggak, Aduh. gini. Sementara kalau kata-kata Paulus yang tentang perjalanan ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Langsung diimani sama orang Kristen itu. Tapi giliran Yesus bilang, saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Enggak dipercaya. Aku herannya di situ.
Saya percaya kok Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Berarti bukan Tuhan kan? Berarti bukan Tuhan dong. Bapak kandung Yesus siapa? Memang enggak gini. Aduh, tertawa lagi dia. Aduh. Ala bapak. Satu kalimat ya, izin ya. Ya, Kita karena diskusi Yesus berkata tidak dapat berbuat apa-apa terus jadi dibanting jadi nabi gitu loh. Lu tunggu dulu lu. Ya. Tunggu dulu kau Bang Jibril, tunggu dulu. Sabar dulu kau. Jangan kau banting begitu aja. Betul. Saya Sekarang betul. ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa, terus Yesus jadi nabi gitu. Terus jadi apa? Jadi Tuhan. Dia kan Udah jelas. ngaku anak Tuhan. Dia ngaku anak Tuhan. Terus Kalau dia anak Tuhan, ayahnya siapa? Ayahnya siapa? kapan Maria dihamili sama Tuhan? Oke. Aduh, pertanyaannya Yang saya- menggiring ini, aduh. Sebentar. Wah, ini Jangan menggiring. Sebentar. Jangan menghina kita. iya. Maria itu ciptaannya Tuhan, tidak mungkin jadi istrinya kambing. Terus Ngerti lo? dihamili. Sekarang sebentar dulu, jangan ketawa. Lanjut. Ketawa lagi. Terus Maria hamil karena Yesus turun oleh Roh Kudus ke perut Maria dari sorga, bukan dihamili oleh Bapa. terus Dia dibuat dihamili oleh siapa hamil. itu? Bukan dihamili, dia Terus tidak diapakan? dibuat hamil. Roh Kudus turun atas dia, berbuat mujizat di dalam perut Maria. Kan bagaimana mungkin aku bisa hamil karena aku belum bersuami? Yesus, malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atas. Bang, Maria itu pernah Sama tunangan dia. nggak, Bang? Aduh, monyet, kamu diam dulu si tolol ini suka kali. Nggak paham. Udah garis. Sepengetahuan saya, Bang, ya. Sepengetahuan saya di kita Bapak. Makanya saya bilang, Maria itu tunangan. mamanya Yesus, mama kandung Yesus siapa? Sekarang saya tanya, Bunda kandung Fauzia. Bunda, Iya Bang ya. periksa dulu tensinya, takut berlebihan ketawanya. Enggak, ini. Saya tahu, ntar saya tahu Enggak, ya. saya tanya. Saya tahu Tekanan mamanya tingginya dia. dicek dulu. Sebentar, saya nggak nanya kamu, sebentar. Maria itu tidak bersetubuh dengan Yusuf, tapi dia hamil. Apakah Iya, Maria tahu. bersetubuh? Iya. Cuman Jawabannya Maria itu pernah tunangan perbuatan nggak? Roh Kudus, perbuatan Tuhan. Oh, berarti memang perbuatan memang dasar lah Tuhan ini. Kok bisa orang Jangan sembarangan kau Jibril. Woi. Sembarangan kau. Ini ngomong nggak pakai dalil lagi. Iya. Mana dalilnya, monyet? Betul Bang Lukas. Dalilnya mana? ada Nah, kalau gitu orang-orang kayak gini cocok mananya dibalok dalil abang kepalanya. itu mana Orang dalilnya nggak ada, asal ngomong aja mana aja. Belum paham ya? Nah, dalil abang itu mana? Ada dalilnya nggak? Coba bacakan. Lah sekarang Kasih saya tanya, paham dia. ayah Kasih kandung paham Yesus dia. siapa? Kucing. Siapa ayah kandungnya? Kok kucing kok pergi dia? Bodoh lagi. Ayah kandung Dia kabur Yesus loh, dia katanya- kabur. Dia nggak mampu. Loh, kalau lu pengen tahu siapa Yesus, lu kan harus tahu Oh, ayah lu kandungnya, ini betul dari nggak? udah senior, debater senior kok. Nabi dilawan Iya. kalian juga. Naik Jibril, lagi dia, naik lagi. lagi. Nggak kabur dia. Aku kan Ah, nanya kalau tadi, kita ingin apakah tahu pernah sebentar, tunangan sebentar di kami kitab abang bukan- dan Aduh, Maria diam dulu itu Bang Jibril. tunangan. Jangan dipotong-potong gitu. Kau tuh Aduh. ngomong tuh harus ada dalil, jangan asal mangap mulut kau. Ada tema tuh. Ada tema. Ayah kandung Yesus Ada tema siapa? tuh. Tanya dulu. Ayah kandungnya siapa? Dalil nggak? Abang pakai dalil nggak? Ada dalilnya. Makanya saya tanya sama kau, ayah kandung Yesus siapa? Jawab. Baca dulu Si dalilnya. monyet ini saya nanya kau. Ayah kandungnya siapa? Tolong banget sih jadi orang. Makanya banyak orang gembel ya begini. Ditanya ayah kandung Yesus lari dihamili. Makanya bego kau. Siapa ayah kandung Yesus? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena Ayah Ada kandung. ayah kandungnya.
ayah kandung Yesus itu Tuhan, makanya di Yesusnya Tuhan. Ngerti nggak kau? Kalau kau ayah kandungmu siapa? Ayah kandungmu siapa? Ayah kandungmu Tuhan bukan? Tuhan. Nggak ngerti aku, Ayah Bang. kandungmu bukan Tuhan lah. Bapak kau laki-laki yang tinggal di Cianjur kan? Jualan teh botol. Kalau tahu Jualan teh botol jadi Tuhan. Aku mau tanya Bang Luga, Bang Luga. Aku mau tanya kan, kalau Yesus kan bangkit kembali, ya kan? Oke lah. Terus Bunda Maria kan meninggal. Bunda Maria kan meninggal, berarti bapaknya Yesus kan duda dong. Aduh, awas kau, awas. Oke. Aduh, sudah, Maria Wak. itu cuma alat doang. Aduh, orang ini kenapa Maria ini? itu ciptaannya Yesus. Maria meninggal itu nggak ada urusannya dengan Allah Bapa. Istrinya Nggak ada ya? Allah Bapa itu Roh Kudus, bukan Maria. Maria itu ciptaannya Allah Bapa. Makanya si ya kambing gitu. ini dapat ajaran dari mana? Ada datanya loh. Ada data juga itu. Sederhana, betul Kalau kata Roh saya Kudus kemarin. diangkat, katanya orang Kristen ini jadi yatim piatu, katanya gitu Bang Luga ya. Bang Oh Dika, gitu. Aduh. Intinya kan Bang begini, jangan kemana-mana dulu. Yesus ini siapa? Itu tergantung siapa ayahnya. Kalau ayahmu kambing, berarti kau kambing. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ada. Ya kambing gorila melahirkan kambing kan mamanya. Pak Luga kan? Begitu. Nah kalau Yesus, Iya, ayahnya manusia pun Tuhan. melahirkan manusia. Tidak mungkin Berarti manusia melahirkan itu. kambing. berarti Tuhan kalau pun anak melahirkan kambing, Tuhan. bapaknya kambing juga ya. Lah iya dong. Iya, Kalau iyalah. berarti bapaknya gorila. Iya. Kalau Yesus Tuhan, bapaknya Tuhan juga. Nah, Berarti makanya kalau- saya tanya siapa? Kalau Yesus ayahnya? manusia, bapaknya manusia. Betul, makanya Iya, saya yang tanya saya tanya, siapa ayah kalau kandungnya yang Yesus? saya tanya, Ayah kandung kalau Yesus siapa? anaknya kambing, bapaknya kambing kan? Betul. Berarti kalau anaknya domba, bapaknya domba. Domba juga. Oh Betul. gitu ya, ya baru Kadang-kadang ngerti kau saya. waras, mulai waras kau. Betul. Mulai waras. Iya, dia mulai waras. Jadi dia mulai bapak waras. kandungnya Yesus Kalau- domba. Sebentar. Domba. Kalau ayahnya Tuhan, berarti anaknya apa? Domba. Manusia. Anaknya Saya domba. ulang. Ayah, sebentar monyet. Monyet. Terus dibilang domba. Ini tolol banget. ini. Sabar dulu Bang Jibril, Pak Luga lagi ngomong itu, aduh. Itu ada ayatnya kok. Kalau Domba. ayah- Yesus Sebentar, itu sebentar. Kalau ayah, domba. aduh Simon. Tapi Aduh, penjelasan Pak nggak Luka mau tadi tahu. udah mulai Kamu masuk, loh, udah fokus. mulai masuk. Kamu fokus dulu pertanyaan. Udah mulai masuk. Kalau ayahnya Aduh, Bang Domba. Luga juga nggak mau singa, diam berarti ini, anaknya aduh. singa. Nah, terus kalau ayahnya Tuhan, anaknya apa? Manusia. Domba. Gila kau. Ayahnya Kayak orang Tuhan, Kristen anaknya. Tuhan. Okong teh. Kalau Tuhan. ayahnya Tuhan, anaknya apa? Tuhan, Tuhan. Tuhan tuh. Tuhan. Jibril, kau jawab dulu. Jibril buka muncung-muncung. Udah dibilang Domba. domba. Mau dibilang Kristen yang lain berarti. Ka- Kristen nggak waras itu. Ayahnya. mau Tuhan, dibilang anaknya. apapun memang tetap domba, Bang. Ini kayak awak kayak ngajarin anak SD. Bapak bukan kandungnya anak Yesus dua. domba. Di Bibel Abang itu udah tertera domba. Domba. Bapak kandungnya Yesus berarti Iya, domba itu Domba. sebutan untuk kiasan. Oh. Sebentar, yang saya tanya Berarti kalau kalau ayahnya sebutan Tuhan anaknya, buat kiasan. Aduh. Aduh, kamu memang kalau benar kata bahas saya itu kemarin satu-satu itu Bang dulu, Dika ya. tolol, jangan Diskusi kemana-mana dengan dulu. kalau diskusi Yang saya dengan tanya. Oten, saya Aduh, Bang Jibril, jangan motong-motong. si monyet. Kamu ditanya baik-baik. Kalau ayah udah turun lah kau. Hewan aja dong. Susah banget tololnya kelewatan. IQ-nya IQ jongkok semua. kurang mungkin Pak Luga. IQ-nya udah Kurang penjelasannya masih kurang nyampe. udah rebahan. Masa udah Masa kan Bang Klus, masa kau katakan penjelasan Bang Luga kurang nyampe? Gimana sih? Kalau ke kita nyampe. Oh, gitu. Kan harus ada Kan itunya. jelas. Kalau Nyampe, ayahnya sebenarnya Tuhan- nyampe. Oh, nyampe. Bentar. Kalau ayahnya Tuhan,
Anaknya siapa? Kalau ayahnya Tuhan, anaknya siapa? Anaknya Yesus. Anaknya Donald Kalau Trump. Manusia. ayahnya Tuhan, anaknya Donald Trump. Manusia. Monet. Kena lagi kau kan, Bang Tulus. Kena lagi kau. Yang kau bilang Memang manusia. kebanyakan Jangan. mengkonsumsi gorila. Susah belajar. Iya kan, Itulah alasannya kenapa kau sebentar. Itulah alasannya. Kan Donald Trump kan penguasa. Penguasa. Sebentar gini. Kau masuk neraka itu bukan karena jahat, bukan karena zina, bukan cabul. Kenapa? Karena kelewat tol. Oh, besok Jadi saya cuma- jahat dan saya berzina karena nggak ada pengaruhnya dengan neraka. Oke. Baptis aja Sebenarnya dia Bang kalau Luga, Bang Luga. Enggak. Baptis aja, ikut titanium dia Kalau Bang Luga. masalah- Wah, ini kalau masalah berzina, ini ada ini apa undang-undang. ngerti lah. Wah, ini kelasnya Tapi sama ada ini. ada penyakit yang lebih gila, yaitu ketolong. baru ketawa dia. Sampai batuk-batuk tuh. Aduh. Sampai batuk-batuk dia. Pak Luga, alasan saya benar. Kenapa? Donald Trump kan penguasa. Katanya Pak Luga, Yesus juga penguasa. Oke, kita sapa dulu teman kita. Mungkin ini muridnya Pak Luga lagi. Dede. Oh, tadi Dede kayaknya motoring, dia saya monitor. Dede ini moderator. Bukan saya, tadi Ini kayak- moderator dia di sini nih. Berarti orangnya host nih. Oh, saya pikir muridnya Pak Luga juga. Oke, lanjut. Muridnya Bang Luga itu Bang Milo di sampingmu itu Bang. Jadi yang mau dibaptis. Oh, dia itu bukan Iya, murid lagi. Itu udah gila juga. Lah ada nih orang gila ikut gila juga. Aduh, jangan Nah, ngomong inilah, sembarangan tuh kan. kau, Dede. Aduh. Gila kau. sudah mulai keluar. Tadi juga di room sebelah dia udah gila dia. Makanya itu mau sambung lagi di sini. Mau sambung Ini kegilaan kalau ya, di Pak? neraka. Iya, kalau si Dede ini di neraka. Pak Luga, serius ini. Kenapa Dia sih itu- itu? Aduh, jangan motong dulu kau, Saya Plus. penasaran tuh soal Aduh. Roh Kudus gitu. Oh gitu ya. Kenapa cuman Bang Luga doang yang tahu Roh Kudus itu ibunya Tuhan? Kenapa gitu? Paling penasaran. Begini, Begitu ya. sebenarnya ajaran Kau jangan ini sudah ini. Bentar. Dengarkan dulu. sebenarnya ajaran ini sudah ada di abad pertama, tapi karena disingkirkan oleh gereja Katolik di abad kedua, maka ajaran ini dikucilkan lah gitu loh oleh gereja Katolik yang berkuasa selama ribuan tahun. Nah, ajaran ini yang akan nanti diekspos lagi oleh para nabi dan para rasul untuk menginjak-injak, memblender gereja-gereja sesat. Betul. Iya. Terus ajaran itu Makanya- dikemanain setelah itu? Itu tetap berjalan, tetapi mereka gerakan bawah tanah karena kan nggak mungkin ajaran seperti Cacing ini dong. masuk di pemerintahan kan. Gerakan bawah tanah Tapi itu kan kalau cacing. sekarang kan Anus gitu ya berarti ya. kalau sekarang kan saya kan udah terkenal, jadi mau dilawan juga saya kan pendekar juga. Oh. Saya kadang-kadang saya masukin sepatu ke mulutnya, diam dia. Bagaimana bisa ngomong orang sepatu udah penuh? Iya, gimana Ya, caranya? namanya juga Bang nabi. Luga tega. Iya bener dia. Iya. Mulutnya Yang udah bisa isi ngomong sepatu, nabi. gimana mau ngomong? Nah, Elin itu Ya, Jilet. Pak Luga ngomong gitu. Pak Luga Juga ngomong dia. gitu itu karena dia sudah ngalamin ada satu orang dia masukin sepatu ke mulutnya tapi orang itu masih bisa ngomong. Nah, Oh, ketika masih yang bisa satu ngomong. ini dia udah nggak bisa ngomong. iya. Mungkin sepatunya kebesaran kali gitu. Abang ngerti juga ya? Saya paham. Pak Luga ini udah ngajarin saya gitu. Oh. Iya. Nanti bakal jadi pengikut titanium dia Bang Luga. Bakal Titanium. ikut titanium dia. Karena gini, Baluga. percuma kita mau sebentar Baluga. ya. Kapan Dikit kamu ya. jadi nabi? Aduh, kau Bentar. potong-potong lagi. Aduh, awas, hati-hati. Monyet miskin ini Ah, nanya-nanya. itu kan bilang. Hah? Hati-hati kau. Sekarang kalau kita nggak punya Pak Luga punya istri nggak Pak Luga?
Mending kamu sadar daripada kamu jadi orang gila. Begini, yang jadi masalah, dananya orang Kristen itu nggak unlimited duitnya. Oh, Pak Luga itu gimana lo? punya istri, punya anak nggak Pak Luga? Belum. Saya kan belum menikah, jadi gini. Oh. Kenapa? Kalau kita lihat secara ekonomi dunia maupun ekonomi Indonesia itu yang megang tuh orang Kristen. 100 daftar orang terkaya di Indonesia itu orang Kristen semua. Jadi kerajaan apa lagi yang mau didirikan kalau nggak ada duit? Negara Eropa itu kan dikendalikan sama orang-orang Yahudi, bukan? Setahu saya itu. Negara Eropa betul orang Yahudi, tapi setelah Yahudi kan itu kan Kristen yang megang. Elon Musk kan orang Kristen, Jeff Bezos 100 orang terkaya di Indonesia. Nah, lo itu dunia ini dikendalikan tuh oleh duit, bukan oleh. Jadi lu nggak kalah sama duit ya? Begini, Tuhan begitu. Sebentar dulu, masalahnya lu nggak ada duit, lu ngomong sampai bebusa juga lo. Ada, tadi aku beli rokok nggak ngutang gua. Iya, kalau cuma buat beli rokok, misalnya dapat UMR, sekarang ada PHK, ujungnya nangis-nangis kok kalau di PHK. Iya kan? Seneng kemarin. Kamu tahu nggak? Ini berita terbaru. Oh. Ya, Indonesia ini jumlahnya 280 juta. Yang miskin itu 180 juta. Jadi apa yang mau lo diriin kalau lo nggak ada dana? Jual cilok. Kayak pendeta Advent ya. Luga. Bang Klus udah ya Bang Klus ya. Sekarang Bang Dede lagi. Silakan Bang Dede mau tanyakan apa? Silakan Bang Dede. Silakan, Persatuan Orang Miskin Dunia, silakan bicara. Bawa Evan di sini. Bawa enjoy aja. Oh, enjoy ya udah. Jadi semua kawan, kalau nggak ada duit ya, yayasan pun kalau nggak ada dana yang masuk ujung-ujungnya juga ngojek, utang, kontrakan nunggak, apa yang mau kerjakan. Kalau nggak ada duit, nanti Luga berhenti dong dari Nabi. Kalau saya, di belakang saya tuh 9 naga, 100 orang terkaya di dunia itu duitnya ratusan triliun, ribuan triliun. Wow. Dengar itu ya, Kapolja ya, dengar. Saya kebetulan sudah punya yayasan. Hati-hati sembur ya, Sekarang nggak bisa buat berjisat nanti kalau kena sembur. Sebentar. Aduh, jangan motong dulu juga nggak didengar orang. Lo gembel doang. Dana yang masuk ke perkumpulan lo berapa, coba cek. Dana misalnya lo punya organisasi nih, dana yang masuk berapa? Buktinya masih pada datang-datang ketemu gue kopdar masih pada ngojek, nggak ada yang naik mobil. Berarti kan masih susah. Kalau gua, Bang Luga boleh pinjamin Rolls Royce saya untuk keren sama Bang Juma. Itu yang punya Rolls Royce, tapi gua nggak mau karena gua malas gua ngambilnya di Semarang. Kalau aku yang Bang Luga, kalau aku yang pinjam bisa nggak Bang Luga? Boleh, tapi kok dibaptis dulu, kau gabung dulu Titanium. Tapi aku punya Bang Luga. Aduh, persyaratannya berat kali Bang Luga. Tapi aku punya Bang Luga. Kalau cuma itu aku punya Bang Luga. Mau kemana lagi? Bang Luga, kalau cuma itu aku punya. Tak fotoin ya. Apa? Rolls Royce itu kalau cuma itu aku punya 2. Adalah nggak usah ngomong lah. Cuman aku baru punya kabelnya doang. Nah tuh kan baru. Aduh, nih lagi kau, aduh. Punya kabelnya. Itu ada yang typing Nabi ya Bang Luga, Tritunggal uranium katanya. Uranium apa titanium Bang Luga? Sama lah itu. Oh sama, uranium kan, sama titanium. Uranium itu kan nilainya triliun itu. Karena 1 kilo uranium itu bisa jadi bahan bakar lo pesawat pulang ke Mars. Pulang ke Mars, terus pulang lagi ratusan tahun baru habis. Bang Luga. Kalau ada oten mu'alaf Bang Luga, terus dia nggak mau sunat, itu kenapa Bang Luga?
Takut Kan lah. nggak- Hah? Menurut Bang Luka gimana? Takut lah. Titit dipotong, terus salah potong, kepotong palanya hilang loh. Ada sunatan ibu-ibu di Blok M, masih kecil anaknya kan, sunatan. Oh, ibu-ibu Mungkin mau sunatan. gagak anaknya ibu-ibu Oh. cerita. Mungkin karena biar gaya-gaya ini maunya pakai laser. Salah potong. Kirain hilang 2026 palanya. Luga udah waras, ternyata masih begini. Bang Luga, Bang Loh, Luga, Bang Luga. Itu semua ditentukan oleh duit, ucap. Iya, Kalau Bang masih Luga miskin udah jadi ngapain? nabi. Ih, gembel. Bang Luga. Kalau Yesus Lu dulu tuh tuh kalau siapa ya? ngomongin tuh, kalau Bang kata Luga, orang, antar dulu, lu tuh Bang jangan Luga. ngomongin akhirat doang, dunianya lu pikirin. Bang Dunianya Luga, lu nggak baru ada saya duit, bertanya, ngomongin akhirat. udah 3 jam saya di Komal nih. Saya pengen bertanya sekali aja, Bang Luga, boleh nggak? Iya, betul betul. Oke, kan tadi kita bahas sunat. Yang sunat Yesus dulu tuh siapa, Bang Luga, kira-kira ya? Ya gue juga nggak tahu lah, ngapain juga lo nanya-nanya siapa yang Oh, bapaknya orang sono lah. Enggak. Bapaknya sama-sama gantian. Oh iya, bapaknya kali ya. Ngapain Iya, juga karena lo kan. nanya-nanya. Iya. Iya, silakan. Iya, silakan. Kalau nanya langsung berat. Ker- Begini. Dia dulu ya. Kalau misalnya orang kaya Arab Saudi mendukung yayasan kalian, itu kita masih segan. Yang jadi masalah kan kagak didukung. Orang Arab Saudi aja dukungnya Israel, itu yang jadi masalah. Nah, kalian mau ngislamin kita pakai duit dari mana? Oh gitu. Iya, kan kita Oh, juga jadi pengen ngomong gitu. jadi menurut Pak Bang Luga kalau mau masuk Islam itu harus dibayar ya? Bukan harus dibayar. Ketika lo pengen ngundang seseorang kan nggak mungkin lo kasih uang kopi, nggak mungkin lo kasih aqua gelas kan. Setidaknya kan kalau lo mau ingin merekrut orang, Dulu ya dulu Bang Luga di Kan, api dikasih aqua gelas mau. Api itu ya jenderalnya Api, Handi Klebes, Kores itu masih ngontrak, pernah minta dikontrakan aja sama gua. Itu ngajarin gua api-api. Itu masih ngontrak. Dulu di kecuali acara api Bang Kau Luga ini. gini Bang Terus, kau ajarin Pak Luga tentang api-api, sementara Bang Luga ini calon api gitu. Calon api. Kau nggak tahu aja kau calon api apa kau. Kecuali misalnya Bang Juma sudah punya Rolls Royce, Handi Klebes punya Mercedes Benz, Kores punya Kijang Innova, bolehlah ngajak gua mulai fight gitu kan. Ini semua masih pada susah, itu kontrakan juga masih nunggak. Bagaimana lo mau bisa mengislamkan kita? Setidaknya masuk dana itu 1 triliun lah. Islam nggak Itu pernah pun kalau mengislamkan bisa. orang, Bang. Kami aja membuka jalan. Mengislamkan orang ataupun mengkristenkan orang itu butuh dana gede, bos. Nggak bisa cuma Tapi Islam muncul nggak lo pakai doang. nggak pakai sistem Nggak mengislamkan orang gitu. bisa. Lo ngomong-ngomong lu Kita kagak nggak pakai. kasih orang ongkos pulang, lo kagak lo minum kopi. Lama-lama lo yang disiram. Betul nggak? Jangankan ngomongin Tuhan. Pak Luga kalau itu tetap ada uang kopinya. Misalnya Pak Luga. kita undang orang nih. Sebentar, Pak Luga. kita dulu. Sebentar ya. Pak Luga. Misalnya kita ngundang nih, ngomong masalah janda nih. Wish. Tetap ada harus ngopi. Betul nggak Mbak Fauzia atau misalnya teman-teman? Kan harus ada kasih uang makan. Tapi Bang Luga gini Bang Ada Luga. fasilitas. Tapi si Apalagi pendeta ngomongin Arum Tuhan. kemarin itu Bang Luga pas dia mualaf itu mau dikasih uang sama Bang Zuma dia nolak. Ya, karena dia mungkin kalau cuma ceban 20 ngapain gitu kan. Kalau kata kita ini mau sebentar. Kita ini mau butuh perubahan nasib besar-besaran kan. Indonesia ini kan salah satu negara termiskin. Jadi harus ada yang memang Oh berarti mensuplai mereka berarti secara keinginan Bang Luga ketika mau pindah ke Islam itu maunya hidupnya berubah 100% gitu. Masalahnya yang dukung saya itu semua konglomerat semua. Jadi apa yang mau ditawarin lagi?
Lu mau nawarin apa lagi? Di dunia, di akhirat udah kaya. Iya. Di akhirat Rolls Royce, di bumi pesawat jet pribadi. Nah terus lu mau nawarin apa ke gua? Keong. Islam kayak Kristen lah. Kalau Kristen Mau nawarin surga, guanya udah di surga duluan. Mau nawarin dunia, di belakang gue juga semua konglomerat semua. Orang Amerika konglomerat, orang Cina juga konglomerat. Kan itu kan rata-rata orang Kristen. Jadi kalau mau mendiri kerajaan, ya harus modal, harus kuat, betul nggak? Masa diriin Tapi di kerajaan Amerika modal sekarang udah pakai- pada mualaf Bang Luga. Yang mualaf siapa? Konglomeratnya atau rakyat jelatanya? Rakyatnya. Konglomerat, konglomerat. Konglomerat Bagian besar tuh ini konglomerat. satu Bagian orang besarnya. bisa punya duit 2.000 triliun, 3.000 triliun. Belum lagi aset-asetnya. Dia punya 50.000 triliun kalau nggak salah. Nggak bisa kita ingin memurtadkan Amerika cuma modal ngomong, harus punya modal kuat. Misalnya, sebenarnya ada yang kaya raya, yaitu Arab, tapi Arab pun kan nggak mau membantu Indonesia. Bantunya ya nggak jor-joran. Makanya Ya karena kalian Indonesia susah belum perlu bantuan Bang. Kok nggak perlu bantuan? Bang Katanya Luga. mau meng- Ini aku Ya kan aku heran Indonesia juga Bang minta Luga ini. bantuan. Andai kan Mak Lampir masih hidup mau diinjilin kali ya. Bang Luga. apa tuh? Bisa nggak nginjilin Mak Lampir Bang Luga? Jadi begini, Begitu. kalau makan aja masih susah, udah diam aja, cari kehidupan aja, nggak usah sok-sok mau Kristen Islam orang. Karena kita juga kalau dilihatnya juga yang nginjilin kita lebih miskin, kita juga nggak mau, betul nggak? Betul sih kalau itu. Kita diajak ke ajarannya dia, misalnya Ahmadiyah. Nah orang-orang mereka aja juga susah, ngapain? Pak Luga kok diam aja sih? Pak Luga kok diam aja sih? Orang-orang Protestan mengatakan sesat, Pak Luga ini sesat gitu. Gereja mereka Protestan yang sama sesat. gereja saya itu lebih kaya gereja saya. Oh. Gereja saya konglomerat semua. Kalau gerejanya dia orang gembel. Banyak iya, tapi gembel semua. Ngapain? Pak Luga kok dikatain sesat? Kalau kita dikatain sesat sama orang miskin itu nggak ada efeknya. Tapi kalau kita dikatain yang lebih kaya dari kita, itu baru kita agak mikir dikit. Itu pun mikirnya dikit. Nah kalau orang miskin nggak terima Mikirnya sesat, dikit. berarti gembel. Makanya janganlah jadi orang miskin. Karena kalau orang miskin itu nggak bisa lari kemana-mana. Orang miskin akan dibunuh kalau kemiskinannya. Itu ada ayatnya. Tapi gini Bang Luga, Orang miskin ada satu akan hal dibinasakan yang oleh ingin saya kemiskinannya. sampaikan ketika Bang Luga mengatakan orang miskin itu tidak berguna gitu. Apa? Iya, dulu Ada kan ayatnya Bang di Luga Amsal. ketika Ada iya sabar dulu Bang Luga. beda Kak. Dulu kan ketika Yesus menyampaikan ajarannya, dia juga kan orang miskin. Sampai dia hanya pakai kolor aja. Paulus pun Ya, juga Yesus miskin. meminta-minta duit kepada jemaatnya ketika menginjili. Oh, iya itu betul sih. Sejarahnya. Yesus dia tidak menunjukkan kekayaannya, tapi dia bisa bangkitin orang mati. Nah lo udah miskin nggak bisa lagi bangkitin Nggak. orang mati, ya matilah. Ada tappingan nih, ada tappingan. Pak Luga, kalau kan ya bapaknya Yesus itu kan Tuhan, itu apa namanya, anak Tuhan asli. Kenapa sih Tuhannya Yesus itu kok nggak pakai KB? Kenapa bisa punya anak? Oke, saya Ada jawab. Bang, ada di surga. Yesus anaknya satu aja sudah bisa mengalahkan kematian. Jadi lo Kenapa- aja yang mau meninggal nggak usah banyak Kenapa nanya. bapak kandungnya Gitu. Yesus itu kok nggak pakai KB gitu loh, biar nggak Udah, punya anak Yesus? makanya apapun yang kau tanya selagi lo masih orang miskin, lo mending mati aja sama keluarga lo. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Saya punya Tuhan, tapi saya gembel. Lo mati sekalian sama keluarga lo. Makanya Tuhan itu, ingat, Tuhan itu bukan orang miskin. Dia adalah Tuhan yang maha kaya. Nah kalau dia yang maha kaya, lo miskin, berarti ada yang salah di lo. Lo bertobat.
Kenapa semua Cocok kalau itu. kenapa negara Eropa itu penjajah, bukan yang dijajah? Karena mereka memang diberkati Tuhan. Oh, penjajah diberkati Tuhan ya Pak Luga Penjajah ya. diberkati. Loh, memang orang miskin karena tolol. Penjajah Orang kan tolol. jahat. Kok diberkati? Bukan. Lo dijajah mana karena memang lo tolol di mata Tuhan. Tuhan gak suka ngeliat lo. Oh, berarti suka sama Dijajah. penjahat. Berarti suka sama penjahat. Sebentar. Penjajah itu bukan penjahat lo. Yang jahat itu ketololan lo. Kenapa lo tolol? Itu masalahnya. Jadi penjahat itu kan suka ngebunuh. Berarti Tuhannya nyuruh ngebunuh. Tuhan akan menyuruh membunuh orang-orang memang orang-orang sesat. Ada ayatnya. Ketika Daud disuruh Tuhan membunuh Goliat. Berarti Dibunuh nggak Goliat? berarti tentara Belanda yang dibunuh sama orang Indonesia itu sesat juga ya dia ya. Apa? Tentara Belanda kan banyak yang dibunuh. Ya, tapi kan yang kaya raya siapa? Yang kaya raya kan tetap Eropa kan? Bank Indonesia Berarti yang menang yang kaya raya ya? Eropa. Makanya kan gue udah bilang, yang membuat kaya dan miskin itu Tuhan. Nah, kenapa negara yang menolak Yesus semua miskin? Ia bertobatlah supaya diberkati. Itu. Oke. Tuh. Enggak juga kayaknya. Oh, saya pikir Karena gini Bang Luga. Karena bagaimana? Saya pikir gini Bang Luga. Namanya kemiskinan itu. Jadi kalau Papua itu nolak Yesus ya? Papua itu pemilik emas terbesar di dunia. Kenapa mereka jadi pemilik emas terbesar di dunia? Iya, Karena mereka itu nolak percaya Yesus. Siapa orang Papua percaya Tuhan Yesus lah gimana? Kan itu Iya, yang saya emas pikir itu kan gini, Bang punya Luga. Amerika. Gini Bang Disimpannya Krus. di Amerika dan nanti Amerika ngoper ke orang Papua. Kan itu kan diputar-putar aja. Yang penting jangan jangan sampai lo ambil. Nanti lo ambil lo Ya kaya gini. lagi. Bang Luga gini. Iya Bang lah. Luga. Saya pikir gini, kenapa orang-orang Islam itu banyak yang miskin, kalau orang-orang Kristen itu banyak yang kaya? Saya pikir gini Bang Luga. Iya. Orang-orang Islam itu dikatakan dalam Al-Quran bahwasannya dunia untuk umat yang bertakwa itu dianggap sebagai penjara karena mereka akan diberikan kesenangan di akhirat. Nah, sebagai orang kafir, dunia itu menganggapnya sebagai surga, sementara akan kematian nanti dan pada hari kebangkitan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Termasuk Paluga. Aduh, Saya jangan udah punya sebut Rolls Royce di surga kok. Dia udah pernah ke surga loh, bahaya loh. Saya udah punya Rolls Royce di surga, lo ngomongin surga mana lagi? Ucok. Iya, jangan bilang begini. Bang Luga. Jadi begini, memang betul dalam case tertentu orang yang miskin, orang yang jujur juga akan mendapat surga dalam case tertentu. Tetapi ada juga ayatnya bahwa orang yang percaya Tuhan itu akan diberkati berlimpah-limpah. Contohnya Abraham. Abraham itu konglomerat, ya. Ketika dia mewariskan hartanya, dia wariskan ke Ishak. Mana ada Abraham konglomerat itu dia wariskan ke Ishak loh, bukan ke Ismail loh, harta-hartanya itu. Jadi memang keturunannya Abraham sampai ke bawah itu memang konglomerat semua. Udah 7 turunan memang kaya raya. Nah, turunlah kepada orang Kristen. Lihat. Kamu kapan Nabi? Susah dulu. Kapan diangkat jadi Nabi? Udah dijelasin dari tadi, masa mau dijelasin lagi sih? Dia dapat penglihatan katanya, Bang. Apa kitabmu? Apa kitabmu? Apa kitabmu? Kita nih orang kaya semua, Ucok. Kan apa kitab? Iya. Si Luga ini dulu gak dibaptis ke air, dia dibaptis di lumpur, jadi dia jadi nabi. Nabi palsu kamu. Cimoy. Nabi palsu. Ya, ini emang itu. lo udah pernah ke sorga? Hah? Iya. Lo udah pernah ke sorga emang? Sehingga lo tahu? Kan enggak kan? Revolusioner dia. Oh, dia kan Revolusi Kristen. dia kan muncul dari Gunung Merapi. Karena cuma Siapa dia yang itu? tahu ibu kandungnya Yesus dan istrinya Bapa cuma dia doang. Iya Makanya dia berevolusi ke Kristenan. sampai bos lo udah bilang, saya udah nyerah, saya udah kalah. Tuh. Ntar gua tanya siapa? Yesus bikin mujizat pakai kuasa apa? Coba jawab. Luga. Yesus bikin mujizat pakai kuasa apa?
Pakai kuasanya Bang Luga. Bang Luga. Udah nggak jawab. Rebe. Turun dulu. Coba Bang Luga coba. Coba yang rebe itu. Pergi dia. Ya, sahabat dua sudut pandang. Seru, rame, dan juga membuat kita tertawa ya. Yang sudah ngantuk bisa terbangun gara-gara lawakan Luga Tambunan di saat diskusi. Banyak sekali binatang yang keluar, tapi itu ya itulah ciri khas Luga. Dan karena kita sudah mengenal bagaimana khas diskusinya Luga, sehingga kalau kita dikatakan monyet, dikatakan kucing, mereka lawan diskusinya, mereka santai aja, karena itu hanya sekedar candaan ya, tidak mungkin dimasuki dalam hati. Ya, tadi tentang mukjizat Nabi ya. Jadi perbedaannya apa? Mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah lautan dan mukjizat Yesus. Menurut Luga, kalau hanya membelah lautan itu bukan sesuatu yang hebat katanya. Ya, tapi itulah pendapat dari Luga. Dan Luga juga mengatakan kalau berteologi itu sangat lariskan, bagikan kita berdiri di tepi jurang. Kalau kita salah memberikan penjelasan, artinya maut buat kita, artinya beresiko tinggi gitu ya. Baik sahabat dua sudut pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan video awal dan sampai akhir. Kalau Anda suka dengan video ini, tolong jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu dengan ikhlas channel dua sudut pandang, kalau Anda punya rezeki lebih, silakan bagi-bagi kuota Anda ke nomor ini. Berapapun kuota yang Anda berikan untuk channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ataupun mungkin juga Anda punya rezeki lebih ya, pengen memberikan infak sodakoh menjelang bulan Ramadan ini. Kalau Anda ingin membagikan sedikit rezekinya, silahkan transferkan aja ke nomor si bank berikut ini. Ya, itu atas nama saya sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih berapapun infak, bantuan Anda, sedekah Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk Anda dan menggantikan dengan rezeki yang lebih dari ini. Sampai ketemu lagi untuk video Luga Tambunan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.